Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Siti Aisyah, NPM 180105104, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 5. Di sini saya akan mengadakan pengamatan tentang bentuk-bentuk batang pada tumbuhan. Batang merupakan bagian tumbuhan penting sehingga sering dikatakan sebagai sumbu tumbuhan. Batang sebagian besar tumbuhan terletak di atas tanah, namun ada pula batang yang terdapat di dalam tanah. Bahkan ada tumbuhan yang tidak tampak berbatang, walaupun sesungguhnya berbatang. Hanya saja sangat pendek sekali sehingga seolah-olah tidak berbatang. Batang berfungsi sebagai penerus penyalur air dan unsur hara dari akar ke daun atau bagian tumbuhan yang membutuhkan. Tumbuhan berbiji berkeping dua pada umumnya mempunyai batang yang di bagian bawahnya lebih besar dan semakin ke ujung semakin mengecil. Sebaliknya, tumbuhan biji keping tunggal mempunyai batang yang dari pangkal sampai ujung batang tidak menunjukkan perbedaan besarnya. Di sini saya akan mengamati tentang bentuk-bentuk batang pada tumbuhan. Bentuk batang pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bentuk batang berbentuk bulat. Yang kedua bentuk batang berbentuk bersegi. Bentuk batang bersegi itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama bentuk batang bangun segitiga. Yang kedua bentuk batang segi empat. Yang ketiga berbentuk pipi dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Bentuk batang pipi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama Filcorodia. Dia bentuknya itu sangat pipi dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Yang kedua itu Cladodia. Jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Samping saya sudah terdapat papan pengamatan. Di dalam papan pengamatan sudah terdapat gambar tanaman dan bentuk-bentuk batangnya. Yang pertama itu ada tanaman belakang. Yang kedua ada tanaman pisah. Yang ketiga ada pohon kaktus. Yang keempat ada pohon ilet. Yang kelima ada pohon bambu. Yang keenam ada rumput tepi. Yang terakhir ada pohon kelapa. Nah, di sini sudah terdapat papan pengamatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk batang dibagi menjadi dua, yaitu batang berbentuk bulat dan batang berbentuk bersegi. Selanjutnya, batang bentuk bersegi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, bangun segitiga. Yang kedua, bangun segi empat. Yang ketiga, bangun pipi. Nah, selanjutnya, bangun pipi itu dibagi lagi menjadi dua. Filoclodia dan Calodia. Kali ini kita akan melakukan pengamatan dan menyocokkan gambar dengan bentuk-bentuk batang. Sekarang kita akan mulai mencocokkan gambar. Kita amati terlebih dahulu gambar ketujuh tanaman yang sudah ditempel di papan pengamatan. Setelah itu, setelah mengamati, kita melihat mana tumbuhan yang batangnya berbentuk bulat. Setelah diamati, kita akan tahu batang berbentuk bulat. Yang pertama adalah di sini terdapat pohon bambu. Kita tarik garis dari pohon bambu ke bentuk batang bulat. Apakah terdapat batang bulat selanjutnya? Nah, setelah melakukan pengamatan lagi, ternyata ada tanaman yang ditempel di papan pengamatan juga batangnya berbentuk bulat, yaitu pohon kelapa. Nah, ternyata terdapat dua tanaman yang berbentuk batang bulat. Yang pertama ada pohon bambu.
Seperti kita lihat, pohon bambu umumnya berbentuk bulat dan berongga tengah di dalamnya. Yang kedua ada pohon kelapa, ada bentuk batang persegi. Di sini batang persegi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bangun segitiga. Terlebih dahulu kita amati tumbuhan-tumbuhan di papan pengamatan yang berbentuk segitiga. Setelah diamati, ternyata rumput tepung memiliki batang berbentuk bangun segitiga. Saat kita tarik garis dari gambar rumput tepung ke arah bangun segitiga. Nah, selanjutnya ada bangun segi empat. Sekarang kita amati lagi tumbuhan yang berbentuk segi empat. Setelah kita amati, ternyata terdapat dua tumbuhan yang berbentuk segi empat. Yang pertama ada pohon markisa. Yang kedua ada bunga iler. Dan yang ketiga adalah bentuk batang pipih. Nah, dari sisa tumbuhan yang belum terpilih, manakah yang termasuk tumbuhan Phylloxera? Ternyata tumbuhan jakang adalah tumbuhan dari Phylloxera karena Phylloxera amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas, seperti tumbuhan jakang. Tumbuhan jakang ini seperti tumbuhan kaktus, namun batangnya sangat kecil dan pipih. Terakhir adalah Calodia. Nah, sudah jelas ya di sini berarti tumbuhan Calodia adalah pohon kaktus. Karena sifat Calodia adalah masih tumbuh terus dan mengadakan perjabangan sesuai dengan sifat kaktus.